Berat badan awal berapa, terus jadi berapa tuh Kak? 80 kilo deh kayaknya, 80 kilo sampai ke 50. Tetap dapat komentar yang nggak enak dari siapapun lah itu. Komentarnya tetap, ih kamu turun 17 kilo kok masih kayak gitu sih? Kayak gitu pernah nggak sih Kak? Banyak, Oh banyak. kayak mereka komentar, ih lengannya masih gede, pahanya masih gede, yang kecil cuma perutnya doang. Halo Tribuners, balik lagi di Uncamp Every Night. Kali ini sama aku Firda Ananda. Tribuners, Firda kali ini akan membahas spesial, berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya Firda ngobrol sama musisi-musisi, kali ini Firda akan ngobrol soal olahraga nih. Tribuners, kalau nanti mau diet atau mau olahraga tipis-tipis saat puasa, bisa dengerin Firda di Uncamp Every Night kali ini. Nah, kali ini Firda udah kedatangan tamu spesial. Ada seorang healthy vlogger yang sudah bergelut di dunia olahraga tuh sejak tahun 2014 dan sering banget buat konten-konten soal olahraga dan tips-tips diet yang sudah dihadapi selama 2014 sampai 2022. Kita udah kedatangan tamu spesial, ada Kak Gita di sana. Halo, selamat malam Kak Gita. Hai Tribuners. Gimana Kak Gita, sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kak Gita kan emang terkenalnya itu selebgram, YouTuber, vlogger yang bergelut di dunia olahraga gitu ya. Sering banget nge-share tips olahraga, nge-share tips dietnya ala Kak Gita gitu-gitu. Aku juga kadang ngikutin sih sedikit-sedikit karena emang mau diet. Kalau Kak Gita sendiri tuh udah suka olahraga tuh sejak kapan sih Kak? Aku tuh suka olahraga sejak tahun 2014. Tapi jujur sebelum tahun 2014, aku itu anti olahraga banget. Oh ya? Kenapa tuh? Kok bisa terusan? Karena dulu kan badan aku gendut banget kan waktu SMA. Itu ngapa-ngapain tuh mager. Kayak disuruh olahraga tuh mager banget. Jadi buat apa sih olahraga gitu, makan aja enak gitu. Tapi sejak tahun 2014 itu kayak masa-masa puber lah ya. Kok puber sih? Bukan puber ya, apa ya? Puber kedua kali ya. Okay. Masa-masa falling in love gitu. Okay. 2014 dulu. Jadi kita kayak mau ngerawat badan aja gitu. Jadinya di situ mulai muncul kita hobi olahraga tahun 2014 gitu. 2014. Terus awal mula gimana tuh suka olahraga, gimana tuh kisah awal-awal? Kisah awal kita suka olahraga karena kita kenal sama suami, sama Dava dulu. Gitu. Jadi sebenarnya kenalnya mulai dari tahun 2013. Cuman waktu kenal itu kita masih kayak anggap olahraga masih apaan sih, biasa aja gitu. Tapi ternyata lama-lama kelamaan tuh kita tuh cinlok gitu. Gitu kan. Terus akhirnya hobinya Dava nih kayak tertular gitu loh ke kita, karena Dava nih dari dulu emang dia suka nge-gym gitu. Karena emang kita cinlok, akhirnya kita pertama dicoba diajak ke gym. Wah, ternyata seru ya olahraga itu ya gitu. Akhirnya mulai merambah olahraga, suka olahraga, terus abis gitu suka diet, ngerawat badan kayak gitu. Pada saat itu tuh berat badan awal berapa, terus jadi berapa tuh Kak? Dulu itu aku, berapa ya? Dulu 80 kilo deh kayaknya, 80 kilo sampai ke 50. Wah, gila. Dulu ya, dulu waktu awal-awal. Jadi kita udah turun banyak juga dulu. Keren banget, 30 kilo. Itu dalam kurun waktu berapa lama? Oh, itu kayak setahun setengahan. Oh, setahun. Lama. Tapi konsisten ya dietnya ya, sampai bisa turun 30 kilo dalam waktu 1,5 tahun tuh banyak banget, Tribuners. Iya, banyak banget. Banyak banget hitungannya. Makanya dulu waktu setelah kita kenal sama Dava 1,5 tahun, itu waktu kita meet up sama teman SMA tuh kayak pada kaget semua gitu loh. Oh ya? Anda segini gitu jadinya. Jadi shock banget. Iya, jadi shock banget. Itu pada saat itu yang dijalanin Kak Gita dietnya kayak apa? Dulu itu karena kita masih newbie diet. Itu kita nyobain semua diet. Mulai dari dulu tuh waktu booming tuh diet apa sih namanya? Diet mayo. Mayo. Zaman-zaman 2014 tuh diet mayo kita cobain di mana
nggak makan garam, nggak makan gula, cuma makan rebus-rebusan. Itu Yes. tuh nggak bertahan lama karena kita keliengan, pusing, nggak bisa. Terus diet ala-ala artis Korea, ya kan, cuma makan apel, makan Pisang ya, buah-buah doang semua. semuanya kita cobain. Gitu. Terus yang paling cocok di Kak Gita diet yang kayak apa tuh? Paling cocok sekarang sih, yang sampai sekarang aku terapin itu diet sehat sih. Kita masih makan karbo, terus proteinnya dibanyakin, masih makan gula, garam, minyak, tapi emang dalam harus Takaran yang batasan pas ya berarti ya. takaran yang pas, nggak yang too much, misalnya kayak makan gorengan gitu, jarang sih. Oh, tapi kalau pola makannya juga teratur nggak Kak? Kalau pagi terus makannya apa, siang atau ada snack-snack gitu-gitu? Sebenarnya diet itu makannya harus teratur sih Kak, gitu. Harus kayak 3 kali makan, itu sarapan jangan sampai lupa. Terus makan siang, terus makan sore kalau aku bukan makan malam. Kalau makan malam biasanya aku ganti cuman pakai buah kayak gitu. Jadi yang ringan-ringan aja gitu. Berarti cara yang Kak Gita terapin sekarang tuh takarannya yang pas dan makannya yang teratur itu apakah memang dari dulu atau sekarang juga sudah diterapkan juga di saat diet yang sekarang? Sebenarnya ini diet mulai tahun 2018. Nah, aku terapin dari tahun itu sampai sekarang. Karena dulu kan aku sering ikut kompetisi juga kan. Kompetisi itu. Nah, ini diet waktu aku ikut kompetisi itu ternyata ngaruh banget dan kayak cocok gitu loh. Jadi ya udah aku terapin sampai sekarang. Malah berlanjut ya. Dan itu nyaman nggak Kak di Kak Gita? Nyaman sih karena aku masih bisa makan tumis, masih bisa makan nasi, ya kan, tapi nasi merah gitu. Jadi bukan diet yang tersiksa banget gitu. Beda sama dulu waktu awal-awal diet tahun 2014 tuh nyiksa banget dietnya, bisa dikatakan nggak sehat juga gitu. Jadinya sekarang dietnya lebih sehat, lebih happy kayak gitu. Karena pikiran juga berpengaruh nggak sih Kak kalau ketika lagi diet tuh? Oh, berpengaruh banget. Kalau kita lagi stres itu berat badan bisa stuck. Gitu. Jadi emang diet itu kayak jangan dipikir gitu loh. Kayak misalnya aku turun nggak ya berat badannya. Jadi dinikmatin aja, enjoy aja gitu. Atau apakah kalau tipe Kak Gita berarti nggak pernah ngecek timbangan atau gimana tuh? Aku jarang. Oh, jarang. Mungkin sebenarnya cek timbangan tiap hari boleh-boleh aja Kak, tapi harus dilihat afternya, apa efeknya. Kalau misalnya kita tiap kali ngecek timbangan kayak efeknya nggak turun-turun ya, itu jangan dilakuin tiap hari, itu kayak bisa stres sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya tiap kali kita ngecek timbangan tiap hari ya turun tuh lakuin aja setiap hari, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita cek timbangan mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Biar tahu progresnya ya. Berarti tergantung masing-masing orang ketika lihat timbangan nih, kalau ketika emang mungkin bikin stres, lihat timbangan tiap hari malah dihindarin karena nanti juga pengaruh ke dietnya juga karena pikiran juga stres gitu ya Kak. Benar. Berarti emang masing-masing orang treatnya beda-beda ya Tribuners. Ya, beda-beda. Kalau Kak Gita pernah nggak sih ngerasa kalau aku bosan banget nih olahraga, kok aku diet tapi nggak kurus-kurus, berat badan stuck segini-segini aja. Gimana tuh Kak? Pernah sih Kak. Dan baru-baru ini aku ngerasain itu gitu. Setelah turun 17 kilo ini emang aku akuin berat badanku stuck banget. Kayak mungkin 1 bulan aku cuma bisa turun 2 kilo. Sebelumnya tuh aku 1 bulan turunnya 4 kilo, 6 kilo kayak gitu. Nah sekarang turunnya susah banget gitu. Akhirnya aku kayak introspeksi gitu kan, ternyata emang stuck ini itu bagian dari proses diet juga gitu. Kita tuh kayak nggak bisa nge-push badan kita terus-terusan gitu kan. Badan kita tuh kayak butuh istirahat gitu. Butuh relax gitu. Kita tuh butuh mengikuti apa sih maunya badan ini, dan sekarang aku lagi ngelakuin itu. Kayak jadi sekarang aku udah nggak terlalu diet yang ketat banget. Aku bisa makan rada bebas, tapi kalorinya tetap harus kontrol ya, dijaga juga gitu. Dan aku ngelakuin itu malah berat badanku malah turun. Oh, really? Malah turun? Iya, karena pikiranku nggak stres yang pertama.
Terus yang kedua aku enjoy banget buat ngejalaninnya. Terus yang ketiga aku jadi kayak nggak ngerasa craving banget ke makanan gitu. Soalnya aku tuh tipe orang yang suka makan kan gitu. Jadi udah diet 4 bulan tuh kayak aku udah ngerasa bosen banget gitu. Nah, makanya itu aja gitu ya. Akhirnya ya udah sekarang deh pas-pasin makan dulu deh sampai ntar bener puas baru aku mau balik diet lagi. Itu ngaruh banget ke psikis. Jadi psikis emang perlu selain jaga pola makan, terus olahraga, gerak aktivitas, terus psikis juga berpengaruh ya Kak terhadap diet, terhadap turunnya berat badan seseorang gitu. Berpengaruh banget. Terus kalau olahraga nih Kak, olahraga tuh Kak Gita sendiri pernah kayak ngerasa bosen gitu nggak sih? Kok kayaknya gerakannya ini aja deh. Kayak aku butuh olahraga yang lainnya deh. Kalau sampai kayak gitu aku nggak pernah sih Kak. Aku lebih ngerasanya aku kepo sama olahraga lain. Kayak misalnya aku udah terus-terusan angkat beban nih. Ada Zumba, kepo pengen cobain Zumba gitu. Ada Muay Thai, kepo cobain Muay Thai gitu. Jadinya badan juga nggak bisa cuman dikasih satu olahraga itu terus gitu. Karena kan lama-kelamaan badannya penyesuaian ya Kak. Iya, Terus sebenarnya. lama juga jadinya ya udah kebal ya udah olahraga aja. Gitu. Akhirnya kita harus coba sih ganti olahraga ini, coba dikombin sama olahraga ini. Itu ngaruh banget sih. Jadi emang rasa penasarannya Kak Gita juga tinggi ya terhadap olahraga gitu ya. Jadi nggak pernah ngerasa bosen, malah tambah kepo gitu. Iya. Dengan olahraga lainnya. Kalau selama ini Kak Gita sukanya olahraga apa? Aku tuh lebih ke suka yang irama gitu, ke Zumba sih. Oh, ke Zumba. Seru ya? Aku daripada aerobik milih Zumba deh. Oke. Apa yang bikin Zumba itu spesial di Kak Gita? Nggak tahu kenapa kayak Zumba itu kan musiknya juga musik-musik anak muda gitu kan. Terus kayak kita denger musik bisa goyang aja gitu. Selain goyang, kita juga bisa nurunin berat badan, bakar kalori. Jadi banyak. Terus kita juga bisa dapat teman banyak kan kalau kita ikut Zumba. Kayak di fitness atau gimana gitu kita bisa dapat teman banyak. Oke, malah dapat hal-hal yang lainnya yang lebih lagi gitu. Ya. Terus pernah nggak sih Kak kalau ketika ngejalanin diet nih udah turun, soalnya yang sekarang kayak turun 17 kilo, terus tapi malah tetap dapat komentar yang nggak enak dari siapapun lah itu. Komentarnya tetap, ih kamu turun 17 kilo kok masih kayak gitu sih? Kayak gitu pernah nggak sih Kak? Banyak. Oh banyak? Banyak. Kayak mereka komentar, ih lengannya masih gede. Gitu. Pahanya masih gede. Gitu. Yang kecil cuma perutnya doang. Parah ya mereka. Gimana Kak Gita? Pernah ngerasa kayak down nggak ketika bacain komentar atau dapat komentar-komentar kayak gitu? Kalau dulu sih iya Kak, aku bacain gitu langsung. Kalau sekarang sih aku kayak lebih yang tahu progres kan diri kita sendiri ya. Terus juga kalau kita diet nggak langsung semua badannya kecil gitu loh. Betul. Jadi emang semua tuh emang berproses, emang bertahap gitu. Apalagi kita dari badan gede banget itu pasti bergelambir tuh pasti. Dan itu proses biar semua kencang tuh kenceng itu juga butuh waktu, nggak cuma sebulan 2 bulan gitu. Betul banget, lebih kira badan instan apa ya? Iya, jadi mereka yang bilang kayak gitu itu ya udah mereka kayak nggak tahu aja, ya udah biarin. Benar banget, karena kan olahraga diet kan juga butuh proses kan ya, nggak instan, nggak cepat, nggak sehari semalam jadi gitu ya. Iya. Terus kalau Kak Gita sendiri, ketika ngadepin kayak gitu tuh, apa yang Kak Gita lakukan biar tak tepis aja, aku tepis komentar-komentar yang gak enak? Yang aku lakuin fokus aja sih Kak. Misalnya ada yang komentar kayak gitu ya udah. Aku malah kayak lebih sering posting aja gitu. Malah Kayak tambahin ya. iya benar-benar ya udah. Gitu sih. Tetap apa ya, ibaratnya kayak cuek aja kali ya, nggak peduli sama omongan-omongan orang. Yang penting kita ya udah ngelakuin buat diri kita sendiri, yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita yang tahu diri kita sendiri yang terbaik untuk kita tuh apa gitu ya. Ya, benar. Terus Kak, kalau ngobrolin soal diet nih,
mindset yang emang harus dibangun untuk seorang pemula, untuk seorang yang akan dia tuh mindset yang seperti apa nih? Kalau ini dari Gita ya. Yes, ala Kak Gita. Kalau dari Gita sih buat pemula banget yang mau diet, itu yang pertama jangan pikirin nanti aku bisa turun berapa kilo dalam berapa lama. Oke. Nah, jadi misalnya aku harus turun 7 kilo dalam 2 minggu. Wah, itu bakal kacau banget. Kayak bakal kita memulai hari pertama diet itu menggebu banget. Misalnya, aku gak mau makan nasi. Aku cuma mau makan sedikit, tapi olahraganya dibanyakin. Nah, itu kan bikin kita sakit kan? Pada akhirnya paling kita cuma bertahan seminggu atau 3 hari langsung sakit atau apa. Jadi untuk pemula diet sih, kalau dari kita gunakan diet itu sebagai lifestyle, jangan sebagai tuntutan gitu sih. Jadi ini ya, biar nggak berat juga di pikiran, juga nggak tertekan ya Kak dengan target gitu ya. Gitu. Jadi kalau Kak Gita sendiri emang let it flow aja ya selama diet ini ya, nggak menarget harus turun berapa gitu. Enggak sih, dari dulu emang kalau kita diet itu ya udah kayak kita udah nyiapin mental aja. Oke, mulai besok kayaknya aku harus ngurangin gorengan. Aku udah nggak bisa ngemil citato dan lain-lain. Aku harus nyiapin itu. Jadi disiapin itu aja, jangan mikir yang terlalu tinggi dulu. Gitu. Kalau ngobrolin sekarang kan lagi Ramadan nih Kak. Olahraga apa sih yang kira-kira cocok nih untuk perempuan-perempuan yang lagi pengen diet, yang lagi pengen menurunkan berat badan, tapi kondisinya saat ini lagi puasa? Oke, ini kalau ini kita terapin di diri sendiri ya. Kalau kita lagi puasa, itu kita tuh sebisa mungkin menghindari angkat berat yang terlalu berat, yang pertama. Terus yang kedua, kita juga ngurangin banget kardio. Karena kardio itu kan kayak bikin ngos-ngosan banget kan. Entah itu kita lari di treadmill atau kayak jumping jack dan lain-lain tuh kayak ngos-ngosan banget. Jadi kalau saran dari kita, olahraga yang pas buat berpuasa ini, olahraganya ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja, dalam tanda kutip, misalnya squats biasa, kayak gitu. Atau mau Zumba tapi dengan lagu yang jangan terlalu ngebeat. Nah, yang jadi agak kayak slow gitu ya. Mau nge-gym juga boleh banget, tapi angkatannya jangan terlalu berat kayak gitu. Gitu sih. Kalau kayak pilates, terus yoga, terus apalagi kayak tuh boleh. Yoga, boleh. Kan yoga tuh kayak lebih relax banget gitu. Itu juga bisa ya untuk kondisi ketika lagi puasa ya Kak. Tapi balik lagi sih Kak ke kondisi badan masing-masing. Kalau misalnya emang ada yang puasa tapi dia kuat, ya nggak apa-apa gitu. Oke, berarti tergantung kondisi dari masing-masing orang yang melakukan ya Kak, ketika mungkin olahraga ini masih cocok saat dia puasa, oke lah dilakuin gitu ya. Kalau untuk waktunya nih Kak, yang kalau menurut Kak Gita, waktu yang tepat untuk olahraga ketika lagi puasa tuh pas kapan? Itu sebelum buka kalau Gita. Oh, sebelum buka? Iya, jadi misalnya kita olahraga jam 3 gitu ya. Jam 3 mungkin kita selesai jam 5 atau jam 4. Nah, pulang dari rumah langsung buka. Jadi kita langsung lebih dibrolin semua ya. Langsung bisa minum kayak gitu. Kalau puasa sih beneran kita kayak menghindarin olahraga pagi karena ya kan kita pasti haus ya Kak. Itu harus nahan sampai berbuka. Nah, kayak gitu. Jadinya mending buka. Dehidrasi ya, keringatnya keluar semua, airnya keluar semua. Mungkin waktu yang pas adalah ketika sebelum berbuka Tribuners. Ya. Jadi keringatnya keluar semua terus diisi air habis itu. Pas banget. Terus Kak, kalau tips diet ala Kak Gita sendiri untuk para pemula nih, aku juga pemula sih Kak sama. Gimana tipsnya? Untuk para pemula waktu puasa? Yes. Oke, untuk para pemula waktu puasa sih pokoknya jangan pernah tinggalin karbo ya. Karena kan kita butuh tenaga buat setengah hari ke depan sampai berbuka lagi kan gitu. Jadi waktu sahur itu benar-benar
harus ada karbo, protein, serat, terus jangan lupa minumnya juga yang banyak gitu sih. Mungkin kalau dari aku untuk yang lagi diet waktu puasa itu bisa banget nasinya diganti nasi merah kali ya. Atau kalau enggak ganti shirataki boleh banget. Atau kalau misalnya tetap mau nasi putih boleh tapi dikurangin aja porsinya. Tapi diganti banyakin proteinnya gitu. Oh, oke. Karbonya sedikit, dikurangin seperti dari porsi biasanya, terus proteinnya ditambah, air juga jangan lupa, sayur-sayuran juga tetap Sayur harus ya. ada, serat juga harus terpenuhi. Terus ya itu tadi, Tribuners. Ya, itu terus sebisa mungkin hindarin gorengan dulu ya, kayak misalnya kita mau makan mendoan goreng gitu ya kan. Enak. Itu dihindarin aja dulu, jangan dulu. Nah, pokoknya kalau diet jangan sampai takut makan karbo, makan aja nggak apa-apa, tapi sesuai porsi itu. Terus untuk buka puasa itu juga jangan langsung makan semuanya, kayak misalnya apa itu tajil dan lain-lain kayak gitu. Lebih baik sih kalau diet, kalau kita tajilnya bikin sendiri. Bikin sendiri pakai sirup yang rendah kalori, pakai gula rendah kalori, pakai kecap rendah kalori. Nah, itu lebih sehat banget sih daripada kita beli tajil di luar. Gitu. Terus untuk buka puasa juga jangan lupa makan karbo, protein, sayur, itu jangan lupa. Minum yang banyak juga. Buah jangan dilupain. Oke, berarti karbonya secukupnya aja, terus proteinnya dibanyakin, serat sayur dan buah juga jangan sampai lupa. Jadi tetap 4 sehat 5 sempurna ya, Kak? Iya, benar, tetap. Kita selama puasa kita nggak makan gorengan atau kita nggak beli tajil di luar yang santan atau apa itu udah turun kok berat badannya. Oke, itu tips ya Tribuners, buat Tribuners yang ingin diet ketika emang lagi puasa, dijaga pola makannya, dijaga makannya mungkin ketika karbonya dikurangin, terus proteinnya juga ditambah, dibanyakin, serat sayur dan buahnya juga jangan lupa, terus air putih Tribuners yang paling penting biar nggak dehidrasi ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Gita. Itu tadi tips olahraga dan juga tips diet ala Kak Gita ketika kita lagi puasa Tribuners, dan juga sharing-sharingnya selama menjalani diet dari 2014 sampai 2022 ini ya, Kak? Ya. Bener banget. Terima kasih Kak Gita sudah ngobrol sama aku di Every Night. Semoga itu tadi tips-tips yang disampaikan Kak Gita bermanfaat buat Tribuners yang lagi nonton saat ini, terutama yang lagi pengen diet ya. Kayak aku juga pengen diet. Terima kasih Kak Gita. Sampai jumpa di sama-sama. Bye-bye Tribuners. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.